Malaysia, guys. Bangunan yang sudah tua dicat ulang, bahkan direnovasi. Halo yo, what's up guys, kembali lagi bersama saya Broher di sini. Jadi di konten kali ini kita akan mereact ya guys, mereact. Jadi tadi saya lagi scroll Belanda YouTube, tiba-tiba itu muncul gitu guys, muncul yang namanya video. Jadi tadi ada yang lewat di beranda saya, itu judulnya itu sangat jauh berbeda, begini perbandingan Jakarta versus Kuala Lumpur gitu ya guys ya. Jadi di sini kita akan melihat perbandingan dan perbandingan terus ya guys ya, antara Indonesia dan Malaysia gitu guys. Kita akan melihat siapa sih yang lebih maju gitu ya guys ya. Yuk kita langsung aja mulai videonya ya guys ya. Teknologi populer 1,5 juta subscriber. Buat kalian yang mau nonton video penuhnya, nanti linknya saya taruh di deskripsi, dan jangan lupa subscribe juga teknologi populer. Ini saya belum subscribe ya guys ya, kita lihat dulu guys, baru nanti kita subscribe. Yes. Subscribe dulu guys. Jangan lupa juga ya subscribe channel Broher ya guys. Jadi siapa yang lagi luas guys? Jakarta dong. Ya, Jakarta lah ya. Itu baru perbandingan mana yang lebih luas aja ya guys ya. Jakarta lebih luas guys. Tapi kalau lebih cantik ya Malaysia lebih cantik sih ya. Ya kita lihat aja lah ya guys ya. Kalau kalian mau nonton yang nggak di skip kayak gini, yang nggak banyak saya ngocehnya itu, langsung klik aja link di deskripsi ya guys. Itu full videonya ada di situ guys. Lanjut. Di Malaysia itu nggak ada yang view yang kayak gini ya guys ya. Tapi ya Jakarta guys, ibu kota saya ya, ibu kota kita. Di ibu kota aja 11, berapa tadi, 7 juta jiwa guys. Banyak banget penduduk Indonesia ya. Rajin rajin membuat gitu ya kayaknya. Macetnya lebih menang Jakarta guys daripada Kuala Lumpur. Kuala Lumpur ya macet sih, macet ya, emang tiap hari juga macet kalau hari-hari kerja gitu, tapi Jakarta lebih macet ya guys ya. Sih. Iya sih. Mm-mm. Malaysia guys, bangunan yang sudah tua dicat ulang, bahkan direnovasi untuk fasilitas yang lebih bagus gitu ya guys, biar kelihatan lebih rapi gitu guys. Patut dicontoh guys ya. KL. Iya sih.
KL KL. Ketika Jakarta baru meresmikan MRT pertamanya pada pertengahan 2019, Kuala Lumpur malah sudah lama memiliki LRT. Iya sih, benar-benar. Integrasi transportasi umum antara kereta api dan BRT sudah berada di dalam satu pengelola, yakni Rapid KL. Rapid Nah, rapid. di Kuala Lumpur jarang sekali nih ditemukan jalan berlubang, baik itu di jalan raya maupun jalan tol. Pejalan kaki. Jangankan jalan berlubang ya guys ya. Saya kerja di gudang gitu, ada minyak ditumpah dikit itu harus dibersihkan dari tanah gitu guys. Supaya apa? Supaya tidak mencemari lingkungan gitu guys. Itu benar-benar masyarakat Malaysia itu masyarakat di KL ya, khususnya ya, ya di semua tempat juga sama gitulah ya di Malaysia gitu. Tapi saya kan tinggalnya di KL gitu guys. Sombong amat. Masyarakat di KL itu benar-benar bersih gitu ya guys ya, benar-benar menjaga lingkungannya gitu loh. Walaupun mobil banyak, asap karbon dioksida itu banyak, tapi pohon-pohon juga masih banyak, jadi bisa ya seimbang gitulah ya, nggak pengap banget, udaranya juga nggak kotor banget gitu loh. Saja nih ya, bisa dimanjakan dengan zebra cross yang jelas dan trotoar yang cukup nyaman. Nah, bagi para backpacker, kemungkinan jarang menemui kendala jika berkunjung ke Kuala Lumpur. Sebab, di sana tuh bahasa Inggris jauh lebih luas dan mudah digunakan daripada di Jakarta. Mm-mm. Itulah mengapa turis asing lebih banyak di Kuala Lumpur daripada di Jakarta. Ya di Jakarta kalau pergi ke Jaksel gitu, Jakarta Selatan gitu ya, turisnya malah tambah bingung ya guys, soalnya di sana bahasa Inggrisnya itu campur-campur gitu, bahasa kentut ya. Bandaranya saja Bandara KLIA sudah banyak menyediakan fasilitas KLIA. modern dengan kemudahan akses walaupun lokasinya jauh di luar kota. Iya sih. Namun, untuk pelayanan staf, harus diakui Bandara Soekarno-Hatta jauh lebih baik dari KLIA. Iya meh. Saya pernah ke Bandara Soekarno-Hatta itu satu kali aja gitu. Kalau di Jogja itu berulang kali, dan di KLIA 2 itu Air Asia itu ya banyak kali gitu. 8 kali atau 10 kali gitulah ya. 8 kali yang naik pesawat, yang 2 kalinya kalau nggak salah itu jemput temen gitu. Kalau nggak salah ya guys ya. Tapi masalah fasilitas KLIA lebih lebih unggul sih daripada Soekarno Hatta. Tapi kalau soal pelayanan katanya Bandara Soekarno Hatta itu lebih nyaman. Tapi ya nggak tahu sih, soalnya dulu banget lah saya ke Soekarno Hatta sekitar ya 8 tahunan yang lalu gitu mungkin. Selanjutnya mari kita berbicara situasi sosial kedua negara. Di Malaysia ada permasalahan yang cukup klasik adalah terkait ras. Adanya sekat antar ras begitu terasa di negeri jiran. Populasi Tionghoa di Kuala Lumpur jadi salah satu yang terbesar. Berbeda di Jakarta. Jakarta masih lebih baik dalam hal ini. Sayangnya kesenjangan ekonomi di masyarakat Jakarta tak seperti di Kuala Lumpur. Di Jakarta tak sulit menemukan pemukiman kumuh meski dekat dari mall modern. Namun, di Jakarta memiliki rumah ya sebuah kemewahan tersendiri walaupun jauh dari pusat keramaian kota. Sedangkan di Kuala Lumpur hanya segelintir saja yang mampu memiliki rumah pribadi. Sisanya memilih untuk tinggal di apartemen. Soalnya di Kuala Lumpur itu mahal guys ya. Rumah-rumah biasa itu mahal banget, rumah pribadi gitulah ya. Jadi banyak orang yang tinggal di apartemen gitu. Soalnya apartemen ya lebih murah dikit gitu lah. Tapi kira masih bagus ya. Kalau di Jakarta itu bener-bener kesenjangan sosialnya itu, saya pernah lihat di Instagramnya Jakarta Keras itu, orang yang tinggal di apartemen di atas ngerekam video pas lagi hujan, di bawahnya itu anak-anak kecil pada pada apa namanya, pada berenang gitu guys. Yang satunya itu berenang di kolam renang di apartemen, bawah apartemen. Yang satunya lagi yang sebelahnya itu pada berenang tapi sambil cari ikan di danau gitu guys, di sungai. Itu sedih guys kalau kalau lihat video itu ya. Kesenjangan sosialnya itu memang bener-bener terasa kalau di Jakarta ya.
BTW saya juga pernah merantau di Jakarta juga ya. Terus ya bolak-balik Jakarta juga sering dulu waktu masih di Indonesia. Sekarang kan BTW sekarang udah di Malaysia gitu. Jadi ya insya Allah nanti kalau balik mungkin turun di Soekarno Hatta aja, kita bisa melihat perbedaan gitulah ya di KLIA dan di Soekarno Hatta gitu. Jadi udah habis ini videonya ya. Kalau kalian pengen nonton lagi, nanti linknya saya taruh di deskripsi. Jadi kalau menurut saya itu perbedaan ya banyak perbedaannya, tapi ya perbedaan itulah yang selalu menyatukan kita gitu guys. Berbeda-beda tetapi tetap satu gitu ya guys ya. Malaysia dan Indonesia mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan pesan saya ya buat kaum TikTok lah ya khususnya ya. Soalnya itu saya lagi malas buka TikTok karena isinya FYP-nya itu tentang adu mekanik Indonesia sama Malaysia terus gitu loh guys ya. Yang orang Indonesia menjelek-jelekan Malaysia, yang Malaysia menjelek-jelekan balik Indonesia gitu. Itu bukan semua tapi ya ada gitulah ya, segelintir orang yang begitu. Saya tuh males banget ya guys ya. Mungkin orang yang menjelek-jelekan Malaysia atau yang menjelek-jelekan Indonesia itu mereka orang itu belum pernah, ya kalau orang Malaysia belum pernah, mungkin belum pernah main ke Indonesia, ataupun yang orang Indonesia mungkin belum pernah main ke Malaysia, jadi nggak bisa ngerasain gitu. Mereka cuma cuma ya beropini kosong aja gitu guys. Dan yang terakhir pesan saya itu ya, kita Indonesia Malaysia kita satu rumpun, kita tetangga, kita harus bisa hidup damai gitu ya guys. Saling tolong menolong, jangan saling ya ya seperti yang di video-video saya kemarin itulah ya, pada adu mekanik apaan, adu mekanik jedak jeduk doang aja. Oke, jadi mungkin cukup sekian aja video kali ini lah ya guys ya. Ditunggu aja video selanjutnya. Kalau kalian suka dengan video kali ini, silahkan di like, di komen, dan buat yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu ya guys ya. Jangan lupa di subscribe dan di share. Oke, see you next video, bye bye and peace.